Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pabrik perakitan sepeda di Kota Semarang terbakar. Tepergok membawa kabur motor peternak, 2 maling motor babak belur dihajar warga di Brebes. 2 pelaku yang memperkosa remaja putri secara bergilir di Pemalang diringkus polisi. Pabrik perakitan sepeda di kawasan industri Terboyo, Kota Semarang, ludes terbakar. Api yang diduga berasal dari ruang pengisian dan perakitan baterai sepeda dan motor listrik. Kobaran api disertai kepulan asap pekat melalap pabrik perakitan sepeda di kawasan industri Terboyo, Semarang, Kamis sore. Menurut saksi, kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 4 sore saat sebagian besar karyawan sudah pulang. Api diketahui berasal dari belakang gedung yang merupakan ruang pengisian dan perakitan baterai sepeda motor listrik. Jam berapa? Dengar? Kurang lebih hampir jam 4. Dari belakang lagi. Dengarnya seperti apa Pak waktu kebakaran? Udah asap. Ini gedung apa Pak? Gudang sepeda atau? Part sepeda atau kan? Sepeda. Dari belakang sampai kiri. Itu ruangan apa nih? Ruang apa? Ini kan gudang spare part yang juga tempat perakitan sepeda listrik maupun motor listrik. Di situ juga terdapat aki-aki untuk kendaraan baterai listrik untuk sepeda listrik maupun motor listrik. Puluhan armada mobil pemadam kebakaran terus berdatangan untuk memadamkan api. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Empat mobil terlibat kecelakaan beruntun di jalur Pantura Brebes. Warga menduga sopir truk mengemudi dalam kondisi mengantuk. Mobil travel ini melintas di Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Brebes. Usai terlibat kecelakaan beruntun dengan 3 mobil lain. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di lokasi kejadian terganggu. Kecelakaan terjadi saat sejumlah kendaraan sedang berhenti di lampu lalu lintas. Tiba-tiba sebuah truk dari arah Jakarta melaju tak terkendali, kemudian menabrak mobil travel dan 2 mobil lain di depannya. Ya, ini kan lampu merah. Ya. Mobil depan saya kan udah berhenti. Saya berhenti, yang travel juga udah berhenti. Udah jalanin lampu merah beberapa detik. Maksudnya bukan baru berhenti terus tabrak, enggak. Jadi kita udah berhenti beberapa detik. Tiba-tiba itu baru belakang nabrak yang travel yang ini nabrak saya kena bak sedikit doang. Warga menduga sopir truk mengemudi dalam kondisi mengantuk. Kecelakaan beruntun membuat sopir mobil travel harus dilarikan ke rumah sakit akibat terjepit kabin kemudi. Sejumlah penumpang mobil travel pun terlantar. Kasus kecelakaan beruntun kini dalam penanganan unit laka Polres Brebes. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau harga dan pasokan minyak kita hingga sembako di pasar tradisional Klaten. Ia memastikan pasokan minyak kita dan sembako aman untuk menghadapi libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengunjungi Pasar Gede Klaten Jumat pagi. Kedatangannya untuk meninjau pasokan sembako dan minyak kita, termasuk beberapa jenis sembako supaya sampai akhir tahun harga sembako dapat terjangkau dan barangnya tersedia. Ia berkeliling di kios dan berdialog dengan sejumlah pedagang. Dari pantauannya, Budi Santoso menyatakan daya beli masyarakat sudah mulai meningkat. Insya Allah Nataru tidak ada masalah dengan
ketersediaan barang kebutuhan pokok dan harganya terjangkau oleh masyarakat. Ya, terima kasih. Pak, tadi ngecek apa aja Pak tadi Pak? Tadi ada minyak kita masih sesuai HET, ya, telur juga normal, cabai, ya, kemudian kebutuhan yang lain. Jadi tidak hanya kebutuhan bahan pokok, tapi tadi seperti ikan, bandeng juga ternyata harganya menurut ibu-ibu juga normal aja, nggak ada penurunan, ya. Kini harga minyak kita dijual Rp15.700 per liter. Stok minyak kita di pasaran juga relatif banyak dan pasokan datang setiap minggunya. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menggelar Rembuk Tani di Kabupaten Semarang. Rembuk Tani bertujuan mendengar aspirasi dan mencari solusi atas masalah pertanian di Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta PT Pupuk Indonesia menggelar Rembuk Tani di Tuntang, Kabupaten Semarang, Jumat siang. Acara dihadiri 5.000 petani dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan kelompok petani merdeka. Gibran juga menyerahkan bantuan pupuk kepada 10 kelompok tani. Wakil Presiden menyatakan menyiapkan 9 program khusus terkait alokasi pupuk bersubsidi ke petani. Program tersebut disebut dengan Program Makmur yang berupa akses permodalan, teknologi, dan jaminan pasar pasca panen. Kita alhamdulillah lebih dari cukup. Kan kita tuh kalau menyerahkan ke petani itu harus Permentan yang mutur. Tapi kalau sampai ke lini 3 itu Permendak. Nah, ada ketentuan minimum harus dipenuhi di musim tanam Oktober Maret itu 3 minggu. Nah, itu kita 130% dari ketentuan. Stok kita ada 1,1 juta ton. Apalagi di Pulau Jawa ini kita punya Cikampek, Pupuk Kujang, ada di Gresik juga Petrokimia Gresik. Dan sekarang sudah terhubung dengan tol. Alhamdulillah Jawa udah terhubung. Jadi secara stok aman, secara distribusi aman. Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia menambah alokasi pupuk dari 4,5 juta ton menjadi 9,5 juta ton pupuk. Diharapkan kebutuhan petani terhadap pupuk menjadi lebih tercukupi. Julianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.